Assalamualaikum warahmatullahi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum ada cerita kawan channel menceritakan, ada baiknya tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Simak dan saksikan ada cerita kawan. Kisah Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan Islam. Nabi Muhammad SAW pertama kali mendapatkan wahyu dan menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sedang berdiam diri di Gua Hira pada malam 17 Ramadan. Saat itu beliau begitu khusyuk bertahanus, menyendiri, hingga tengah malam. Tahanus merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam, di mana mereka selama beberapa waktu mengasingkan diri dari masyarakat di tempat yang jauh dari keramaian. Karena lelah bertahanus, Nabi Muhammad SAW pun tertidur. Tak lama, datanglah seberkas cahaya terang. "Siapa kau?" tanya Nabi Muhammad SAW. Beliau takut kalau dirinya didatangi jin atau setan. Namun, yang mendatanginya ternyata adalah malaikat Jibril alaihi salam. "Wahai Muhammad, bacalah," ujar Jibril sambil menyodorkan lembaran yang berisi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Apa yang harus kubaca? Aku tidak dapat membaca," ujar Muhammad SAW. Malaikat Jibril alaihi salam lantas membacakan ayat-ayat tersebut hingga Nabi Muhammad SAW dapat menghafalkannya dengan benar. Surah tersebut adalah Surah Al-Alaq ayat 1-5. Dakwah Nabi Muhammad SAW dimulai sejak saat itu. Mulanya Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekatnya. Ketika mendapatkan wahyu dari Allah, yaitu surah Al-Hijr ayat 94, Nabi Muhammad SAW baru berdakwah secara terang-terangan, dimulai dari kalangan Bani Hashim terlebih dahulu. Selama perjalanannya, dakwah Nabi Muhammad SAW jauh dari kata mulus, banyak rintangan dan tantangan yang harus beliau hadapi bersama para pengikutnya. Tak terhitung berapa kali penolakan dan hinaan yang kerap didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berdakwah kurang lebih selama 23 tahun hingga beliau wafat. Selama 23 tahun tersebut, 13 tahun dihabiskan Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Makkah dan 10 tahun berikutnya di kota Madinah. Kepindahan Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah bukanlah tanpa alasan. Saat itu hidup Nabi Muhammad SAW semakin terancam. Kaum Quraisy berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Pada saat itulah turun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW kemudian menghabiskan sisa hidupnya di Madinah hingga beliau wafat pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah di usia 63 tahun. Kini beratus-ratus tahun kemudian, agama Islam sudah menyebar hampir seluruh penjuru dunia dan menjadi agama dengan pengikut terbesar kedua di dunia dengan populasi mencapai 1,91 miliar orang. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya. Terima kasih.